Kita lanjut ke Abang. Silakan, Bang. Oke. Terima kasih Cia, kakak-kakak dan adik-adik semua. Selamat malam. Malam, Bang. Mari kita berdoa, kita minta Roh Kudus yang boleh pimpin dalam kita Bible Study. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu yang selalu mengejar kami. Kami bersyukur untuk curahan kasih karunia yang selalu tersedia bagi kami. Dan malam hari ini, setelah kami melalui aktivitas sepanjang hari, kami bersyukur kalau Engkau membawa kami di dalam Zoom meeting ini, kami mau bersekutu di dalam THP malam ini. Kami sekarang mau sama-sama belajar firman Tuhan, dan kami sungguh rindu hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga bukan hanya informasi dan pengetahuan secara kognitif yang memenuhi pikiran kami, tetapi juga ada revelation, ada penyataan Allah secara personal dan khusus bagi kami melalui pembelajaran akan firman Tuhan malam hari ini. Berkati kami semua, rekan-rekan yang mendengar dan akan berdiskusi, juga hamba yang berbicara. Biarlah kemuliaan-Mu yang nyata lewat persekutuan kami malam hari ini. Kami menyediakan waktu, menyediakan hati, dan menyediakan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 yang diumumkan itu tuh hanya bagian perkataan dari pujian daripada Simeon, yaitu ayat 29 sampai ayat 23. Ayat 29 sampai ayat 32, maaf. Tetapi untuk kita mendapat konteksnya, kita harus membaca dari awal, paling tidak dari ayat 22. Lukas 2 ayat 22 sampai 35 ya, paling tidak begitu. Siapa yang akan membaca? Saya bisa minta tolong Lia UPN 04 boleh membacakannya dari ayat 22 sampai ayat 35, tapi pelan-pelan saja supaya kita bisa menyimak. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Lia sudah bantu membaca. Teman-teman, malam ini kita masih merenungkan tentang nyanyian pujian ya. Ini sudah dimulai 5 minggu yang lalu kalau saya tidak salah hitung yang berkaitan dengan kisah Natal. Harapannya sebelum kita merayakan Natal kita benar-benar menghayati dan merayakan masa Advent. Kadang-kadang ini kurang diperhatikan ya tentang masa Advent ini. Kita mau cepat-cepat Natal ya. Contohnya saya tanggal 30 itu November sudah merayakan Natal gitu. Padahal ini masih masa Advent gitu. Berderet seperti itu ya. Pengen cepat-cepat Natal. Oke, yang pertama waktu itu Yesaya nyanyian Yesaya itu tentang nyanyian pengharapan. Yang kedua itu nyanyian Maria, nyanyian sukacita. Yang ketiga nyanyian Zakaria, nyanyian kebebasan. Yang keempat minggu lalu itu ya, yang Kak Susi bawa itu nyanyian malaikat, nyanyian kabar baik. Itu yang sudah lewat. Nah, jadi nyanyian pujian yang sudah dibahas dalam 4 THPM yang lalu itu, kalau diperhatikan itu bicara tentang personal, bicara tentang pribadi, ya. Bagaimana saya bersuka cita, bagaimana saya memiliki pengharapan, bagaimana saya bisa mengalami kebebasan dari kuasa dosa, dan bagaimana saya bisa menerima kabar baik. Sederhananya begitu, dari 4 minggu, dari 4 nyanyian yang sebelumnya itu, tentang saya, tentang diri kita masing-masing. Nah, malam ini itu nyanyian pujian Simeon agak berbeda gitu loh dari nyanyian sebelumnya. Ini bukan lagi tentang saya, memang ada tentang saya tapi hanya sedikit tentang dirinya, tetapi ini juga tentang yang di luar saya, selain saya. Gitu loh. Nyanyian pujian Simeon adalah nyanyian pujian tentang misi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang Simeon nyanyikan, pujikan ayat 29-32 itu adalah tentang misi yang dimiliki oleh Bapa untuk dunia. Dan kita ada di dalam misi itu, ada menjadi bagian dalam pekerjaan, rencana dan karya Allah itu untuk dunia. Nah, itu jadi bukan hanya tentang misi yang Bapak punya, tetapi di mana saya di dalam misi itu. Itu yang Lukas mau sampaikan melalui apa yang Simeon pujikan itu ya. Jadi bagaimana kita ada di dalam karya Bapa itu, bagaimana kita menjalankan misinya supaya bangsa-bangsa kembali kepadanya. Nah, ini yang Lukas mau katakan dalam tulisannya, bahwa Bapa mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu informasi yang akan kita dapat nanti dalam Bible study. Tetapi kemudian juga yang saya mengutip di awal ya, kenapa ini juga menjadi misi bagi kita, di Yohanes 20 ayat 21, Yesus sendiri yang mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, mengutus Yesus ke dalam dunia, demikian juga sekarang aku, Yesus, mengutus kamu. Konteksnya waktu itu adalah murid-murid. Tetapi ini juga menjadi bagian bagi kita, orang-orang yang sudah menerima Kristus dan percaya kepada Kristus. Nah, ini menjadi misi untuk semua orang. Oke, kita masuk ke ayatnya. Kita akan pelan-pelan membaca, pelan-pelan membaca ayat per ayat sehingga kita bisa dapat pemahaman yang lebih dalam ya. Kita mulai dari ayat 22
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Teman-teman, mic-nya boleh dibuka ya, jadi ketika nanti saya bertanya gitu, teman-teman bisa langsung pop up, bisa popcorn gitu. Ini ayat 22 kalau teman-teman baca, ini, atasnya dulu. Saya ada tulis itu, saya warnain lain, itu pentahiran. Menurut teman-teman, siapa yang ditahirkan? Yesuskah, Yusufkah, Mariakah? Jadi pentahiran itu berarti sebelum ditahirkan, kamu orang yang ditahirkan itu berarti sedang tidak kudus. Setelah ditahirkan dia akan kudus. Nah pertanyaannya, siapa yang ditahirkan? Maria. Maria, oke, benar sekali. Yang ditahirkan ini menurut hukum Taurat Musa adalah Maria. Soalnya kalau langsung baca cepat-cepat, sepertinya yang ditahirkan itu Yesus, karena Yesus dibawa ke Yerusalem, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman nanti boleh membaca ya di Imamat 12 ayat 2-8 itu ada peraturan hukum Musa berkaitan tentang perempuan yang bersalin. Itu menarik gitu ya, menarik untuk dibaca. Bagaimana kalau seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, maka dia selama 7 hari itu dianggap najis, dan selama 33 hari kemudian dia tetap dianggap najis, dia tidak boleh menyentuh barang-barang yang kudus, dia tidak boleh memasuki tempat-tempat yang kudus. Setelah 33 hari tambah 7 hari, berarti 40 hari kemudian setelah melahirkan, baru dia boleh datang ke Bait Allah, membawa persembahan, tadi sudah disebut apa itu, untuk dia ditahirkan. Nah, jadi itu mengapa dia harus ditahirkan. Tapi kalau yang perempuan yang dilahirkan, masa pentahiran itu 80 hari, lebih panjang lagi. Ya, lebih panjang lagi. Nah, makanya ada perayaan-perayaan khusus ketika mungkin Protestan kurang kedengaran ya, tapi untuk gereja-gereja di kayak Ortodoks atau mungkin dari Katolik, kisah Yesus diserahkan ke Bait Allah ini, diserahkan kepada Allah ini, itu dilakukan 40 hari setelah Natal. Tapi kan itu ada 3 hari. Natalnya gereja-gereja itu, terutama yang di timur itu kan berbeda-beda ya. Nah, jadi tanggal perayaan penyerahan Yesus ke Bait Allah itu, kepada Allah itu juga beda-beda. Nah, itu jadi selama melahirkan itu, istilah dengan kata lain itu perempuan itu dipisahkan, mereka ada tempat khusus. Saya lupa pastinya, tapi praktek ini juga setahu saya ada daerah khusus di NTT ya, daerah NTT yang menerapkan hal ini. Saya benar ya. Papua di pedalaman ada. Kalau Papua juga ya. Jadi mereka punya rumah khusus untuk memisahkan wanita yang karena mereka sedang berdarah, jadi mereka tidak boleh gabung dengan siapapun. Ya, itu menarik loh. Itu menarik. Di NTT juga sama dengan Papua. Menariknya bagaimana konsep itu yang dijalankan oleh orang-orang Israel itu bisa sama dengan yang di Papua Cia sebut, kemudian yang di NTT itu. Kok bisa? Gitu ya. Kok bisa? Nah, itu juga sesuatu yang menarik gitu ya. Entah kita nggak tahu jawabannya, tapi ada selama ribuan tahun mungkin ada persilangan atau persilangan budaya dan semua ya. Nah, kita nggak tahu gitu. Tapi itu sesuatu yang menarik. Kita lanjut ke ayat 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Mengapa bayi Yesus harus diserahkan kepada Allah? Kalau teman-teman baca di Bilangan juga Keluaran yang saya cantumkan ini, ada peraturan tentang itu, bahwa anak sulung yang keluar dari kandungan hewan juga manusia itu diserahkan bagi Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Gitu loh. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya itu untuk mengingatkan bangsa Israel akan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Nanti kalau teman-teman punya waktu, mungkin ini ayatnya bisa dicatat. Ketika teman-teman membaca ayat-ayat ini, paham gitu loh.
Oh, paham. Bahwa sebenarnya Yusuf dan Maria itu ya adalah orang Yahudi, jadi mereka menjalankan peraturan-peraturan yang apa namanya yang berlaku bagi orang Yahudi waktu itu. Kita lanjut ke ayat 24. Teman-teman kalau misalnya mau bertanya bisa langsung ya, bisa langsung bertanya nggak apa-apa, nanti kelupaan. Ayat 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung. Padahal kalau di Imamat 12 ayat 28 itu tuh ada 2 macam ketika praktik ini dilakukan, ada 2 macam persembahan ya. Ada korban bakaran untuk pentahiran, jadi Maria harus membawa itu 1 ekor domba yang umur 1 tahun. Kemudian korban yang kedua itu korban penghapusan dosa. Itu 1 ekor merpati atau tekukur. Kalau ada catatan, Musa memberi catatan gitu loh. Kalau tidak mampu, maka dombanya diganti dengan merpati atau tekukur. Jadi karena itu di ayat 24 ditulis mereka membawa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi mereka cuma bawa 2 ekor burung, ya. Jadi dengan kata lain, ya mereka nggak mampu untuk menyediakan domba, gitu ya, domba. Kita ke ayat 25. Ayat 25 ini ceritanya berpindah ya. Tadi baru menceritakan narasinya, cerita tentang apa yang dilakukan Maria dan Yusuf dengan membawa Yesus. Sekarang pindah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, bagi ayat 25 ini mulai menarik, gitu ya. Kalau kita teman-teman kita nanti baca ayat 25, 26, 27 itu jauh lebih menarik karena ada 3 kali di dalam 3 ayat ini nama Roh Kudus itu disebut, gitu. Roh Kudus disebut. Kalau begitu sebenarnya menarik, makanya Simeon ini siapa? Gitu. Profesinya apa? Sehingga Roh Kudus ditulis 3 kali. Itu ada relasi dengan Simeon. Maka dia ini siapa? Siapakah dia? Apakah dia orang yang, apakah dia nabi? Apakah dia imam? Apakah dia pemimpin umat Israel waktu itu? Tidak disebut. Tidak disebut. Tidak disebut, tidak ada penjelasan tentang dia. Bukan profesinya apa tidak disebut, tapi sebenarnya dia ini bukan siapa-siapa, nobody gitu ya. Ordinary people gitu, orang biasa. Kalau di pasal 1 ada sebutan tentang Zakaria itu imam. Nanti setelah ini ya 36 itu ada bicara tentang Hana, dia itu nabi. Tetapi Simeon nggak disebut. Dia cuma seseorang yang tinggal di Yerusalem. Tetapi ada yang menarik, penulis menulis gitu ya. Ia orang yang benar dan saleh. Nah, kalau teman-teman baca Lukas, Injil Lukas, teman-teman akan sering menemukan ada tokoh, ada kejadian-kejadian yang tidak dicatat di Markus dan Matius. Itu ciri khas daripada Lukas, karena dia itu sering mencatat tokoh atau kejadian yang terlewat dari penulis-penulis sebelumnya. Dan biasanya kebanyakan itu adalah nobody gitu loh, bukan orang yang penting. Ya, biasanya tentang perempuan yang dianggap pada masa itu bukan siapa-siapa, orang yang miskin. Dan Simeon juga yang bukan pemimpin agama, bukan imam, bukan punya jabatan apa-apa, nobody. Gitu. Nah, tetapi nobody kok benar dan saleh di hadapan Allah. Kata benar dan saleh itu sama dengan di Lukas 1 ayat 6 ketika penulis mendeskripsikan tentang Elisabet dan Zakaria. Di situ ditulis keduanya adalah benar. Sama ya, benar. Di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat.
hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, itu mengganti kata saleh. Orang yang saleh adalah orang yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Siapa dia gitu? Nah, kalau teman-teman baca tadi mendengar yang Lia katakan ayat 29 sampai 32 ya. 29 sampai 32. Ini orang biasa saja, tetapi kok pernyataannya luar biasa. Kok bisa gitu. Pengajarannya, perkataannya itu jauh melebihi ahli-ahli Taurat. Pemimpin-pemimpin agama gitu. Kok bisa? Kok bisa? Ya, orang yang benar dan saleh itu banyak menerima pernyataan Allah. Orang yang benar dan saleh ini juga adalah orang yang sabar menanti. Nah, penantiannya bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Kalau bicara si Hana ya, itu puluhan tahun. Dia udah umur 80-an. Setelah suaminya meninggal, dia menantikan Mesias di bait Allah. Dia nggak tahu menikah umur berapa kalau Hana ya, tapi 7 tahun dia menikah, kemudian suaminya meninggal. Setelah itu dia di bait Allah setiap hari. Sama halnya juga dengan Simeon. Jadi menantinya itu bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan menanti itu dalam kondisi yang tidak enak. Kenapa? Karena selama 400 tahun, ya, selama 400 tahun bangsa Israel hidup tanpa firman Allah, tanpa ada nubuatan, tanpa ada firman yang turun. Jadi menanti dalam kondisi seperti itu, menanti dalam alih-alih mengatakan silent years, gitu. Tuhan yang diam 400 tahun, seperti itu. Nah, menanti dalam kondisi seperti itu yang tidak enak, gitu ya, dan itu tidak ada nubuatan dan firman Tuhan. Nah, tetapi tetap pertanyaan adanya adalah kok bisa orang biasa-biasa bisa mengatakan ayat 29 sampai 32. Rahasianya apa? Rahasianya adalah di ayat 25 ini sudah ada satu ya. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di atasnya. Di atas berarti itu di atasnya apa namanya? Simeon. Berarti itu mau bicara tentang authority, mau bicara tentang ada yang memimpin, yaitu Roh Kudus yang memimpin. Simeon dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya memimpin, tetapi Roh Kudus juga ada di dalam Simeon. Nah, kesalehan itu kan datang dari hati ya. Kita masih bicara benar dan saleh. Kesalehan itu datang dari hati. Roh Kudus membentuk hati Simeon menjadi benar dan saleh ketika apa? Ketika menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi Simeon nggak ujuk-ujuk menjadi benar dan saleh, enggak. Ada prosesnya. Dan proses itu terjadi, Roh Kudus membenarkan dia, Roh Kudus membuat dia menjadi saleh itu dalam masa menanti itu. Dan dalam merasa menanti yang tidak enak itu. Di situ prosesnya terjadi. Jadi persoalan-persoalan yang rumit gitu loh, seringkali kita menghindari ya. Seringkali kita menghindari persoalan yang rumit. Tapi seringkali tidak jarang sebenarnya persoalan-persoalan yang rumit itu yang kita hadapi, yang kita mau hindari, yang kita mau cepat-cepat keluar darinya, itu seringkali dipakai oleh Roh Kudus untuk membuat hati kita menjadi benar dan saleh. Karena aslinya manusia itu nggak benar, apalagi saleh. Gitu ya. Nggak. Itu realitanya. Nah, itu tadi yang pertama, rahasia pertama itu Roh Kudus ada di atasnya. Kemudian yang ayat 26, di ayat 33, saya lompat ya, di ayat 33 dicatat begini, dan Bapa Yusuf ya, serta ibunya amat heran akan segala hal yang dikatakan tentang dia. Alkitab terjemahan baru dari LAI pakai kata heran.
ekspresinya kurang gitu ya. Tetapi bahasa yang lain itu pakai kata terkagum-kagum. Terkagum-kagum sampai terheran-heran. Jadi Maria dan Yusuf ini terkagum-kagum dan terheran-heran dengan apa yang dikatakan oleh Simeon di ayat 29 sampai 32. Jadi pengajaran atau perkataan yang dikatakan oleh Simeon itu benar. Tetapi itu juga menyentuh. Buktinya menyentuh adalah ya respon dari Maria dan Yusuf. Nah, dari ayat 26 kita mau lihat pengajarannya itu yang benar itu yang mana? Itu adalah Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Itu pengajaran yang benar. Orang-orang Israel semua itu percaya tentang Mesias, bahwa Mesias itu adalah yang diurapi Tuhan. Itu pernyataan umum. Nah, tetapi yang touching itu adalah pernyataan dari Roh Kudus yang spesial, yang khusus. Di ayat 26 di mana bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Itu hanya dikatakan kepada Simeon oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita belajar firman gitu ya, ketika PA kita seperti ini sekarang Bible Study, kita harus berusaha bisa sampai mendapatkan penyataan, revelation yang khusus, yang personal gitu ya. Kalau enggak itu semua yang saya sampai ayat 29, kenapa saya pakai di awal? Karena ada informasi yang penting, yang itu akan mensupport 29 dan 32, sehingga harapannya itu bisa menjadi sesuatu yang personal bagi setiap kita. Itu harapannya begitu. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan revelation yang personal? Itu kita bisa dapat ketika kita mengatakan, iya Tuhan, aku bersedia mengikuti proses yang Kau berikan. Sama seperti Simeon. Tidak disebut kapan Roh Kudus menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tidak disebut, tidak ada informasi. Tetapi itu bisa dipastikan bukan waktu yang pendek. Bukan waktu yang pendek, sama seperti Hana. Bukan waktu yang pendek. Gitu. Jadi revelation yang personal itu diterima oleh Simeon ketika dia mau menunggu, ketika dia mau menanti puluhan tahun. Jadi ketika kita menyediakan diri untuk diatur oleh Tuhan, maka kita akan peka akan revelation dari Tuhan. Nah, tadi yang pertama kan Roh Kudus bekerja di atas, memimpin. Yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam hati. Dia membuat kita bisa benar dan saleh di dalam proses yang tidak enak. Jadi ketika kita menjalani proses yang tidak enak itu, kita akan mendapatkan revelation. Dan revelation itu akan menuntun kita kemana Tuhan mau. Jadi prosesnya begitu. Nah, ini mengantar ke ayat 27. Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Itu tadi yang saya katakan ketika revelation itu dinyatakan, dia akan menuntun kemana saja Tuhan mau. Ya. Hari itu, Simeon dituntun oleh Roh Kudus untuk datang pada hari yang tepat, pada jam yang tepat, sehingga dia bertemu pada bayi yang tepat. Karena ini adalah apa yang Maria dan Yusuf lakukan, itu adalah ritual, ya, praktek keagamaan orang Israel. Dengan kata lain, bukan hanya mereka saja yang datang membawa bayinya untuk diserahkan. Ada bayi-bayi yang lain. Tetapi Roh Kudus menuntun sehingga Simeon bisa datang pada hari itu.
Ya, saya bisa meyakini bahwa dia datang tiap hari ya, menunggu. Ketika ada bayi yang datang, mungkin dia berpikir, inikah dia? Ternyata bukan. Inikah Mesias? Ternyata bukan. Bayangkan itu terjadi setiap hari ya, selama puluhan tahun. Nggak gampang. Tapi hari itu, mungkin untuk yang kesekian kali, dia mau mendengar, Roh Kudus bilang, hari ini kamu ke bait Allah, Mesias akan datang. Mesias akan dibawa. Hari ini, jam ini. Dan ketika dia melihat itu, pas gitu loh. Kok bisa nggak salah ya? Kok bisa bukan bayi yang lain gitu loh. Kok bisa pas? Ya, karena bukan hanya bayi Yesus yang datang ke bait Allah. Jadi Roh Kudus menyatakannya dengan sangat personal, sehingga Simeon datang ke bait Allah pada waktu yang tepat dan berjumpa dengan Yusuf dan Maria yang membawa Yesus. Itu ayat 27. Ya. Ayat 28, ketika berjumpa, dia menyambut dan menatangnya sambil memuji Allah. Terjemahan yang saya secara pribadi lebih prefer, lebih cocok adalah menyambut ini, bahasa yang lain dipakai, ia mengambil. Jadi Simeon mengambil Yesus dari gendongan Maria, kemudian dia menggendongnya sambil memuji Allah. Kok bisa yang diambil itu orang yang benar, kemudian orang yang bayi yang tepat, gitu ya. Kok nggak bisa salah. Nah, kemudian 29 masuk bagian ini sesuatu yang sangat menarik. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Saya menggarisbawahi, memberikan pressure pada kata sekarang. Ini adalah encounter ya, perjumpaan Simeon dengan bayi Yesus. Ya. Simeon sudah menunggu puluhan tahun, kemudian dia bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu, ada kelegaan yang begitu luar biasa, sehingga Simeon dengan bahasa yang lain mengatakan, sekarang Tuhan, mati pun nggak apa-apa. Gitu ya. Mati pun nggak apa-apa. Kalau yang penting aku sudah ketemu. Sudah ketemu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membawa kelegaan yang luar biasa, sehingga sekalipun kemudian Simeon mati, baginya itu bukan soal. Dia sudah siap. Dia sudah siap. Jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus ini tentang kita ya. Seharusnya suatu saat nanti, pada satu titik, akan membuat kita bisa mengatakan, Kristus saja sudah cukup. Kristus cukup untuk memuaskan. Itu nggak mudah gitu loh. Simeon bisa bilang begini karena dia dikuasai, dioperasikan oleh Roh Kudus. Enggak, manusia tanpa Roh Kudus nggak mungkin bilang Kristus saja cukup. Karena yang mau dipuaskan adalah dirinya sendiri. Ya. Yang manusia cari kan secara natur itu tuh yang di luar Kristus, kan di luar Tuhan. Tapi ketika kita menyediakan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka Kristus saja cukup. Perjumpaan, encounter dengan Kristus itu memberi kelegaan yang luar biasa. Bahkan Simeon bilang, udah aku udah mati juga nggak apa-apa. Karena Tuhan sudah menepati janjinya. Di ayat 26 tadi ya. Itu ya, 26. Bahwa kamu nggak akan mati sebelum kamu ketemu Mesias. Dia sudah ketemu Mesias, Simeon bilang, Tuhan, aku udah siap mati. Aku nggak bilang mengajarkan kita untuk, ayo kita mati sama-sama, enggak, bukan itu. Poinnya bukan tentang matinya, poinnya tentang encounter dengan Kristus itu yang melebihi segalanya. Dan yang dinantikan dalam masa penantian itu bukan berkatnya Tuhan, itu, tetapi pribadinya Allah itu yang dinantikan. Pribadinya Allah yang dinantikan oleh Simeon. Ketika dia berjumpa dengan pribadi Allah itu, yang lain nggak penting. Yang lain nggak penting.
Maka kata sekarang itu menjadi sangat menarik ya untuk kita pahami. Ayat 30 ini juga menarik. Ini saya tambahkan tadi, kalau teman-teman baca di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat 29 dikatakan begini, sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu, biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram. Lebih ekspresinya lebih dapat gitu ya. Di ayat 30, ini menarik sekali loh. Kenapa dia bilang begitu? Karena sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Telah melihat keselamatan. Simeon mengatakan, aku telah melihat keselamatan. Padahal Tuhan Yesus belum disalib, belum mati, dan belum bangkit. Kok bisa? Gitu. Kok bisa Simeon mengatakan, aku telah melihat keselamatan? Nah, teman-teman, yang Simeon katakan ini adalah konsep keselamatan dalam perjanjian lama. Gitu ya. Orang-orang yang meninggal sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus bangkit, itu tetap diselamatkan kalau mereka percaya kepada Dia yang akan datang. Nah, kalau kita sekarang, kita memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, itu kalau kita percaya kepada Dia yang sudah datang. Tetapi dalam orang-orang perjanjian lama, mereka percaya kepada Dia yang akan datang. Jadi Bapak-Bapak gereja, Irenaeus, kalau saya tidak salah kutip itu, dia memberi istilah itu proto-evangelium, itu berita Injil yang pertama. Itu teman-teman bisa baca Kejadian 3 ayat 15 tentang Allah yang mengatakan kepada iblis bahwa keturunan wanita ini, Hawa ini akan diadakan permusuhan antara keturunan wanita ini, keturunannya Hawa dengan iblis. Itu berita Injil yang pertama. Jadi itu yang alasan gitu loh, kenapa kok bisa gitu loh, Yesus belum mati dan bangkit, tapi Simeon bisa mengatakan telah melihat keselamatan, gitu ya. Nah, ini juga ayat 30 juga ini adalah bayang-bayang dari salib, gitu ya, proses penyaliban. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, merenungkan tentang Natal, kita nggak bisa lepas dari cerita tentang salib, gitu. Enggak. Bahwa Natal ini adalah awal dari salib, gitu ya, kisah salib. Nah, kemudian apakah Simeon benar-benar sudah diselamatkan? Jawabannya iya, gitu. Karena Simeon mengimani Dia yang akan datang. Ayat 32, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. 31, sorry. Simeon sadar bahwa keselamatan yang dia terima itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia sadar bahwa Allah menyediakan keselamatan itu untuk segala bangsa. Jadi Simeon sangat sadar bahwa Bapa mengutus anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Terakhir ya 32, ini juga menarik ya, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi di ayat ini makanya sangat menarik loh, gitu loh. Dia nobody, bukan orang siapa-siapa, tapi dia bisa mengatakan hal ini semua. Ini sesuatu pengajaran yang sangat dalam gitu loh, sangat dalam, melebihi ahli-ahli Taurat. Simeon mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang yang menjadi revelation bagi bangsa-bangsa. Yesus sendiri juga mengatakan hal yang sama loh. Di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, kata Yesus. Kok bisa Simeon punya kata-kata yang sama seperti yang akan Yesus katakan 30 tahun lebih ke depan? Karena dia dikuasai oleh Kudus. Bagi Simeon, Tuhan Yesus bagaikan terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan. Di sini saya cantumkan ayat 32a itu dari versi Bimka ya, bahasa Indonesia masa kini. Bagaikan terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa yang lain untuk datang kepadamu. Ya. Jadi bagi Simeon jelas, gitu.
misi Allah itu jelas dia tangkap. Misi Allah akan penyelamatan umat manusia itu sangat jelas. Sehingga dia bisa mengatakan Yesus itu adalah terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa yang lain untuk datang kembali kepada Tuhan. Bisa. Ini sesuatu yang sangat dalam gitu ya, sangat dalam. Dia bukan hanya bicara, Simeon bukan hanya bicara tentang ayat 30, dia sudah mendapatkan keselamatan dan selesai. Enggak. Dia mengatakan itu, keselamatan itu disediakan untuk segala bangsa. Dan Yesus itu adalah terang yang menerangi jalan bagi bangsa-bangsa yang lain untuk datang kembali kepada Tuhan. Itu yang Simeon katakan. Ya, itu misi Allah sangat ditangkap oleh Simeon. Gitu. Nah, ayat 29 tadi menarik ya. Tuhan Yesus dikatakan sebagai keselamatan, bukan penyelamat. Kemudian ayat 32 Tuhan Yesus dikatakan sebagai terang. Ya. Dengan kata lain ini relasi yang mau ditekankan oleh Simeon. Relasi. Memang ada karyanya, tetapi Simeon menekankan kepada siapa dia akan pribadi Yesus dan bagaimana kita punya relasi dengan pribadi itu. Nah, teman-teman, jadi nyanyian Simeon, nyanyian misi, ini seperti suatu proses. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 30, ya, Simeon mengatakan, aku sudah mendapat keselamatan. Ayat 31, Simeon bilang, tapi ini bukan cuma untukku, ya, tapi untuk segala bangsa. Supaya apa? Supaya segala bangsa itu diterangi jalannya. Jalan untuk apa? Jalan untuk kembali kepada Bapa. Itu proses pemahamannya, proses beriman yang disampaikan oleh Simeon, yang itu adalah isi hati Bapa. Nah, jadi kembali saya katakan tadi bahwa Natal, ya, kisah Natal itu bukan cuma tentang perayaan-perayaan dan semua, tetapi paling tidak itu membawa kita kepada kesadaran ada misi Bapa untuk membawa bangsa-bangsa kembali kepadanya. Dan misi itu sekarang diserahkan kepada kita, seperti di awal tadi, saya mengutip dari Yohanes 20 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus sudah naik ke surga. Sebelum naik, dia mengatakan demikian kepada para murid. Dan kita juga sekarang termasuk adalah orang-orang yang menjadi murid. Gitu. Jadi tugas itu menjadi tugas kita. Nah, sebelum pertanyaan refleksi, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk dalam diskusi sharing di dalam kelompok kecil, kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalau ada, langsung bertanya. Kalau nggak ada, ya sudah. Nah, di dalam kelompok kecil, nanti nggak tahu nanti bagaimana Cia membaginya, jadi ada 3 pertanyaan refleksi ya, yang teman-teman bisa pilih salah satu. Nggak harus semua. Tetapi ini garis besar refleksi yang harapannya bisa teman-teman tangkap dari cerita tentang Simeon ini. Yang pertama adalah bagian apa dalam diri Anda yang masih sulit untuk diserahkan dan diatur oleh Roh Kudus? Adakah bagian itu? Yang kedua, bagaimana sikap Anda dalam menanti jawaban doa dari Tuhan? Karena tadi kan Simeon itu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dia juga dalam menanti, dia menanti dalam situasi yang tidak enak, tapi dia menanti dengan setia. Yang ketiga, dalam hal apa sekarang Anda sedang menghadirkan Kristus bagi orang di sekitar Anda? Sebagai orang tua, gitu ya. Apakah di dalam rumah, bagi anak-anak, kita sedang menghadirkan Kristus, atau kita menjadi
bukan Kristus, bukan cerita tentang Kristus yang dikenal, tapi marahnya kita mungkin, emosinya kita. Ya, atau dimanapun, di dunia pekerjaan, di dunia usaha, atau dalam pelayanan, dalam hal apa sekarang Anda sedang menghadirkan Kristus bagi orang di sekitar Anda. Nah, teman-teman, yang tadi saya sampaikan mungkin udah lebih 30 menit ini, itu semua adalah informasi. Ketika kita belajar firman Tuhan, nggak bisa berhenti di situ. Harus sampai kepada apa artinya buat saya. Firman ini, ketika saya menyiapkan ini, saya nggak bicara, oh ini kayaknya cocok untuk Cia deh. Oh kayak ini cocok untuk Getty deh. Oh atau ini kayaknya cocok pas banget untuk Ani. Enggak. Yang saya pikirkan, yang saya gumuli adalah firman ini bicara apa tentang saya. Nah, memang kita bicara tentang misi ya, makanya di bagian pertanyaan ketiga itu ada tentang misi. Tapi secara pribadi, 2 hari ini saya disadarkan Tuhan sedang berbicara kepada saya itu tentang pertanyaan nomor 2. Sebentar, saya cas dulu ini dari mana. Itu jadi sebelum teman-teman sharing, saya sharing duluan gitu ya, supaya fair gitu. Bagaimana sikap Anda dalam menanti jawaban doa dari Tuhan? Ini yang saya sedang ditegur oleh Tuhan tentang hal ini. Jadi sharing saya terakhir ya di THPM berapa bulan yang lalu itu ya, itu bicara tentang dalam menanti jawaban doa untuk keturunan dari Tuhan, yang prosesnya itu jatuh dan bangun. Saya waktu itu mengatakan dengan tegas, karena itu juga yang jujur dari hati saya waktu itu, saya mengatakan, kau tetap Allah bagi saya, bagi rumah tangga saya. Dia menjawab doa saya, dia tidak menjawab, dia belum menjawab, apapun itu, bagi saya adalah dia tetap Allah. Dan saya tetap bersama istri, tetap setiap malam ada misbah doa dan berdoa. Ya, itu waktu itu ya. Jadi sharing saya ini adalah sharing yang sebenarnya saya jujur pada teman-teman, tapi juga saya yang terpenting bagi saya jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah. Jadi begitu kalau firman Tuhan kita sedang belajar itu tidak mungkin kita tidak bisa jujur, gitu ya. Tidak mungkin tidak bisa jujur. Jadi apakah saya sekarang tidak lagi mengatakan Tuhan jawab atau tidak jawab itu berubah maksudnya? Maksud saya itu apakah sekarang berubah statementnya? Tidak, gitu loh. Saya tetap percaya dia Allah bagi saya walaupun belum dijawab. Tetapi ada yang menjadi masalah. Yang kemarin saya baru malam ketika saya baca ini, saya disadarkan, ya, Roh Kudus bicara kepada saya. Itu tentang bagaimana sikap saya dalam menanti jawaban doa. Sekarang, gitu ya, tidak ada mesbah doa lagi. Saya nggak mau mesbah doa lagi. Saya nggak mau mendoakan akan keturunan. Saya nggak mau, malas. Karena saya dalam pikiran saya sedang ya itulah ya masalah ya. Maksudnya sudah bertahun-tahun berdoa nggak dijawab, gitu ya. Gimana kalau nggak berdoa, dijawab atau enggak? Gitu ya. Kalau hasilnya sama aja, ngapain berdoa? Nah, berarti yang tadi saya bicara gitu loh di bagian tengah-tengah, bukan yang saya nantikan, yang saya cari dalam doa atau misbah ini, misbah doa setiap malam. Yang saya kejar itu berkatnya, bukan pribadi Allahnya, bukan pribadi Allahnya. Sehingga kalau pribadi Allahnya yang saya kejar dan saya cari, maka saya bisa mengatakan Kristus saja cukup. Sekarang agak susah gitu ya. Yang nggak dijawab pokok doa itu, ya ngapain. Nah, tapi proses saya belum selesai. Ini adalah proses di mana bagaimana saya suatu saat nanti Roh Kudus sedang memproses bagaimana saya menjadi benar dan saleh seperti Simeon. Ada prosesnya dalam menanti itu. Ya, dalam menanti itu ada prosesnya. Dan ini proses bagaimana Roh Kudus bekerja gitu ya. Dan Roh Kudus bekerja dengan lembut. Dengan pikiran-pikiran saya seperti ini, dia bisa sabar menunggu ya dan ngomong pelan-pelan.
Itu setelah berapa bulan, tadi malam saya kembali baca ini lagi, bagian ini, dan tadi malam dia baru bicara lagi. Hei kamu, pikiranmu ada yang salah. Pikiranmu ada yang salah. Dan saya jujur malu gitu ya, malu. Tapi tadi malam saya coba jujur mengatakan, ya ini keliru. Gitu. Ini keliru. Nah, ini firman ini yang sedang menegur saya dalam hal ini. Saya nggak tahu teman-teman yang lain mungkin tentang pertanyaan nomor 1, nomor 2 juga mungkin, atau mungkin nomor 3 itu kembali kepada teman-teman sendiri. Demikian dari saya, Kak Cia. Terima kasih.